الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Para jemaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang sempit. Karena maka untuk mendapatkan nikmat tersebut kita harus berjuang dengan keras, bersaing dengan keras, berkompetisi dengan yang lain agar nikmat itu kita yang dapat. Karena kalau kita dapat nikmat tersebut, orang lain nggak dapat. Tapi sebaliknya, kalau orang lain yang dapat, kita yang nggak dapat. Maka mengejar kenikmatan dunia, berkompetisi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi tidak lepas dari saling sikut, saling hantam. Karena kita memperebutkan nikmat yang sedikit. Tapi sebaliknya, akhirat itu luas. Bahkan kata Allah, arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Bumi yang kita tempatin pun belum habis sepanjang umur kita telusuri semua jalan yang ada di dunia, di muka bumi ini. Tapi yang namanya akhirat, arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit. Yang dikatakan dalam beberapa riwayat ada 7 lapis langit dan juga seluas dunia. Karena luas tempatnya, nikmatnya pun tidak terbatas. Dan itu janji Allah. Karena nikmatnya terbatas, maka jarang orang berkelahi untuk memperebutkan kenikmatan akhirat. Kita tidak pernah menemukan ada orang berantem gara-gara perebutan mic buat azan sholat subuh. Kita pun tidak pernah menemukan ada orang yang berkelahi karena perebutan jadwal baca tartil Al-Quran di masjid. Karena nikmat akhirat sangat luas, tidak terbatas. Orang pun merasa tenang jika ada orang lain bekerja keras untuk memperebutkan nikmat akhirat tersebut, karena dia yakin nikmat akhirat tidak akan terbatas. Karena itu para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita terus-terusan mengerahkan seluruh upaya dan daya yang kita punya untuk meraih kenikmatan dunia, kita tidak akan pernah berhenti berkompetisi. Kalaupun kita menang dalam kompetisi tersebut, kita tidak akan pernah puas. Karena kenikmatan dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan diri. Seperti minum air di lautan, makin banyak air yang diteguk, makin haus tenggorokan. Dan itu memang wataknya kita sebagai manusia terhadap harta. Yang dulu Nabi Muhammad katakan, laukana libni adama walaukana libni adama wadiyani min dhahab. Kalau saja seandainya anak Adam, kita semua manusia punya 2 lembah. 2 lembah yang isinya emas semua. Nabi Muhammad tidak mengatakan 2 cincin emas, 2 kalung emas, 2 batang emas, tapi 2 lembah isinya emas semua.
labtaghaw salisan. Pasti kita pengen yang ketiga. Labtaghaw salisan, pasti kita pengen yang ketiga. Wala yamlahu jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa menghentikan nafsu dunianya manusia kecuali tanah. Mati dia, dikubur di liang lahat, baru berhenti nafsu dunianya. Hadis ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang tegas, Nabi Muhammad ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang doyan kekayaan, suka kemewahan, takut kekurangan, gak mau kemiskinan. Maka kalaupun sudah punya 2 ladang, 2 lembah isinya emas semua, pasti tetap nyari terus bekerja biar dapat yang ketiga. Tidak akan pernah puas. Maka ketidak akan pernah puasan ini yang tidak akan memberhentikan kita untuk tetap berkompetisi. Kalaupun kita menang berkompetisi, kita tidak akan pernah puas, kita ikut kompetisi lagi. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, yang harus kita lakukan sekarang tinggal mensyukuri apa yang kita punya. Tinggal mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Karena hanya itulah yang jalan satu-satunya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berhenti dari kompetisi yang tidak ada ujungnya. Kompetisi yang tidak ada ujungnya. Kalau kita lihat ada kompetisi rally Dakar yang katanya itu adalah rally terpanjang di dunia, tapi walaupun terpanjang masih ada garis finishnya. Tapi kompetisi untuk memperebutkan nikmat dunia, kita tidak akan menemukan garis finish. Karena setiap kita dapat sesuatu, kita pengen yang lebih lagi. Sudah kita dapat yang lebih, kita mau yang lebih lagi. Tidak akan pernah berhenti. Maka sekarang tinggal mensyukuri. Lalu apa hakikat syukur itu sendiri? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, syukur itu adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafan wa biqalbihi syuhudan wa mahabbatan wa bijawarihi inqiyadan wa ta'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim, syukur itu adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan dengan mulut. Apa yang ditampakkan dengan mulut? Sana'an wa i'tirafan, pujian dan pengakuan. Jadi standar syukur yang paling minimal, mulut kita ini mengucapin syukur sambil ngaku bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya koneksi banyak, bukan karena kita hebat, bukan juga karena kita orang yang bekerja keras. Tapi mulut mengucapin syukur, alhamdulillah, ada min fadli Rabbi, sambil mengatakan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaku bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, wa biqalbihi syuhudan wa i'tirafan. Dan yang kedua, setelah mulutnya ngucapin syukur alhamdulillah, ngaku ini nikmat dari Allah, hatinya pun meyakini apa yang diucapkan. Dia betul-betul secara yakin hatinya bersaksi bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan dengan itu pula hatinya makin tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan standar syukur yang pertama, mulut dan juga hati yang kedua, ada sabda Nabi Muhammad SAW yang seperti menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ini. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, asbaha minan nasi syakirin wa minhum kafir. Di antara kita nih kalau pagi, kalau sore ada orang yang benar-benar jadi bersyukur kepada Allah, tapi di antara kita juga ada yang jadi kafir. Kafir dalam arti mengingkari nikmat Allah. Alladzina yashkuruna qalu, orang-orang yang bersyukur mereka mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini nikmat yang saya dapat sepanjang hari ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur nikmat Allah, yaqulun, mereka mengatakan, laqad sadaqana ukada. Benar ya kata Mbah Fulan. Tuh kan, benar kan perkiraan Fulan? Benar kan apa kata gua? Benar kan apa kata Mbah Fulan? Benar kan ramalan zodiak? Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mulut tidak mengakui, hati pun tidak meyakini. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, belum dikatakan syukur kalau orang belum mengucapkan alhamdulillah sambil ngaku ini nikmat dari Allah. Kemudian juga hatinya meyakini, kemudian tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau standarnya kerja keras kemudian dapat nikmat, tentu yang banyak keringetnya, yang banyak duitnya. Tapi itu tidak terjadi. Tentu yang paling keras kerjanya, yang paling banyak rezekinya. Tapi itu tidak terjadi. Kita melihat banyak orang yang hanya duduk depan teras rumahnya, tiba-tiba ada orang datang mengantarkan rezeki. Tapi ada orang yang bekerja keras dengan hikmah Allah. Allah tutup rezekinya untuk hari itu, mungkin ditangguhkan sampai hari yang lain. Maka standar rezeki itu ada pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jawarihi, yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, mulutnya ngomong syukur sambil ngaku, hatinya meyakini. Yang ketiga jawarih, anggota tubuhnya inqiyadan wa ta'atan, makin tambah taat, makin tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu cuma punya gaji 5 juta sebulan, bisa bawa Jumatan 50.000, kalau gajinya udah naik mestinya nambah, yang dibawa bukan cuma 50.000. Dan itu standar syukur. Kalau dulu masih punya sepeda bisa datang sholat berjamaah, mestinya kalau punya motor lebih sigap lagi datang ke masjid. Itu contoh sederhana dari bagaimana anggota tubuh dipergunakan oleh kita untuk menambah ketaatan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu mengapa kita mesti bersyukur? Tentu yang pertama ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa salah satu hal yang membuat kita masuk surga ternyata bukan amal kita. Yang membuat kita masuk surga adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan ridhonya, salah satu caranya dengan bersyukur. Kata Allah, "Usykurullaha yardahu wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah ridho kepada kalian. Kalau sudah Tuhan dunia ridho kepada kita, ridho siapa lagi yang kita harapkan? Kalau sudah Allah yang cinta kepada kita, cinta siapa lagi yang kita harapkan? Dan itu bisa kita dapatkan dengan bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114 Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum." Allah tidak akan menghukum kalian. Allah tidak akan memberikan sanksi kepada kalian in syakartum, kalau kalian bersyukur, wa amantum, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya syukur yang kita layangkan kepada Allah ternyata menjadi sebab Allah menangguhkan hukuman kepada kita. Allah menghindarkan kita dari musibah, Allah menghindarkan kita dari bencana sebab syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau seandainya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pastilah aku akan tambah. Jadi konsepnya mau nambah rezeki bukan nambah keringat, bukan nambah otot, bukan nambah kerja yang lebih banyak jamnya, tapi konsep yang diajarkan oleh Allah, la in syakartum, kalau kalian syukur, pasti aku akan tambah nikmatnya. Maka sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah, dengan terus berikhtiar mendapatkan nikmat, tapi juga kita jangan lupa untuk mensyukuri apa yang ada. Jangan sampai kemudian kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum Mudhar, salah satu kaum di kota Makkah yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, padahal Muhammad SAW adalah nikmat terbesar bagi umat dunia. Yang kemudian kata Allah dalam surat An-Nisa 147, Allah menggambarkan wallahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan contoh kepada kita tentang satu kampung Mudhar di sisi Masjidil Haram di kota Makkah, kafarat, yang berkufur, yang tidak mensyukuri nikmat datangnya Nabi Muhammad SAW. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah hukum mereka dengan kelaparan wal khaufi, dan ketakutan. Kata Imam At-Tabari menjelaskan ayat ini, Allah menyebut pakaian karena mereka sangat nampak sekali kesusahannya.
Mereka kurus-kurus, bahkan saking tidak ada nikmat dan rezeki, mereka makan tulang yang digecek, tulang yang dihaluskan, kemudian itu jadi makanan mereka. 7 tahun kaum Mudor merasakan itu. Kemudian Imam At-Tabari juga mengatakan Allah menggambarkan kaum Mudor yang ada di sisi Masjidil Haram, biar kaum-kaum yang jauh dari kota suci, jauh dari kota suci merasakan hal yang serupa. Jangan anggap kalau tinggal di kota suci Mekah jadi terlepas dari hukuman Allah. Lihat kaum Mudor yang gara-gara dia kufur kepada Nabi Muhammad SAW, Allah hukum dia dengan kelaparan dan ketakutan selama 7 tahun. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang, kepada hamba-hamba yang memandai dan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan syukur itu kita terus mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada pada ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بالقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين. وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، واجعل بلدتنا هذه التونسية بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.